Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Diana Litia, NIM 1910202035, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah, Palembang. Dan teman kakak, Perkenalkan, nama saya Rasa Agustina, NIM 1910202065. Saya dari kelas PAI 1 2019. Oke, baik. Di sini kakak dan teman kakak akan menjelaskan materi tentang ketetapan dan pengelolaan wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf juga dapat diartikan menahan harta yang dapat diambil manfaatkan dengan menjaga harta dan distribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan untuk menerima wakaf tersebut. Adapun dasar-dasar hukum wakaf terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, ayyuhalladzina amanu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Selain itu, hadis Nabi yang menjadi dalil wakaf adalah hadis riwayat Muslim yang berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu pahala amalan sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yaitu rukun-rukun wakaf. Dalam fikih Islam dikenal dengan 4 rukun atau unsur wakaf. Antara lain, yang pertama, orang yang berwakaf atau juga bisa disebut dengan wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan bisa juga disebut dengan mauqut. Yang ketiga yaitu penerima wakaf, bisa juga disebut dengan nazir. Dan yang keempat yaitu lafaz atau penyerahan wakaf. Selain itu, untuk memenuhi fungsi wakaf di dalam ketentuan umum dan di dalam pelaksanaannya, nazir atau penerima wakaf merupakan salah satu ketentuan perwakafan. Oleh karena itu, ketentuan perwakafan itu adalah wakif, ikrar, benda yang diwakafkan, tujuan wakaf, dan nazir. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat wakaf, yaitu yang pertama, wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagian pemilik benda yang akan diwakafkan. Si wakif harus mukallaf atau akil balik dan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua,
Benda yang diwakafkan harus kekal zatnya, berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Yang ketiga, penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah apabila wakaf kepada hamba sahaya. Yang keempat, ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas, baik itu dengan tulisan maupun lisan. Dan yang kelima, dilakukan secara tunai dan tidak ada pilihan, karena wakaf berarti memindahkan wakaf. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang selanjutnya yaitu D. Macam-macam wakaf. Wakaf sebagai suatu lembaga hukum Islam tidak hanya mengenai satu wakaf saja. Ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam, yang perbedaannya didasarkan atas beberapa kriteria. Kriteria Asaf Afrezi yang berpendapat Amir Ali membagi wakaf dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak dibedakan. 2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin. Yang ketiga, untuk keperluan yang miskin semata. Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Ashar-Bashi sebagai berikut. Wakaf ahli atau keluarga atau khusus ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Yang kedua, wakaf khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf ini dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu saran untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan. Jauh dari segi pelaksanaannya dalam hukum Islam, juga ada wakaf syuyu dan wakaf mu'alak. Wakaf syuyu adalah wakaf pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong, dalam artian beberapa orang berkelompok atau bergabung menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah atau harta benda secara patungan dan berserikat. Sedangkan wakaf mu'alak adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digabungkan atau oleh si wakaf dalam ikrarnya menanggungkan pelaksanaan sampai ia meninggal dunia, dalam artian bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia. Tata cara pelaksanaan wakaf. Fikih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci, tetapi PP nomor 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang ke pihak penjabat pembuatan akta ikrar wakaf atau PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf, yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 17 juga menyatakan bahwa 1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazid di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. 2. Ikrar wakaf sebagai dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Yang dimaksud PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Keberadaan PPAIW tersebut dalam praktek pewakafan di Indonesia telah sesuai
kehendahan politik hukum agraria nasional. Karena itu, wakaf merupakan peralihan hak atau tanah, maka dalam pelaksanaannya harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, yang dihentikan oleh Menteri Agama. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut. Pihak yang mewakafkan tanah atau wakif yang diharuskan membawa serta dalam menyerahkan surat-surat sebagai berikut. 1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilihan tanah lainnya. 2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperlukan oleh kepala kecamatan serta yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak menyangkut suatu sengketa. Yang ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. 4. Izin dari bupati atau wali kota kepala daerah kepada subrektorat agraris setempat setelah wakif menyerahkan berbagai persyaratan administrasi tersebut. Hal tersebut merupakan persyaratan bagi nazir perseorangan, sedangkan bagi nazir yang berbentuk badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Berbadan hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia. 2. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat di mana tanah atau benda itu diwakafkan. 3. Badan hukum yang bertujuan, amal dan kegiatan atau usaha untuk kepentingan kepribadian atau kepentingan umum lainnya. Yang keempat, para pengurus harus memiliki syarat sebagai syarat nazir seseorang, baik nazir perorangan maupun nazir yang membentuk badan hukum harus terdaftar mendapatkan pengesahan dari kantor camat agama. Pengelola wakaf. Pengelola wakaf merujuk pada Undang-Undang Wakaf. Pengelola wakaf bertugas untuk mengadministrasikan harta wakaf yang diamankan kepada badan wakaf yang ditujukan Kementerian Agama untuk memperoleh kepastian hukum.